Selamat datang. Nah, hari ini kita punya tumpukan sumber yang menarik banget dari Anda. Dan ada satu pola yang langsung kayak lompat gitu aja dari halaman. Hmm, Pasangan kata al-sama atau langit dan al-ard, bumi. betul. Keduanya ini disebut puluhan kali, sering banget dalam satu tarikan napas. Jadi Mhm. misi kita hari ini bukan cuma buat cari artinya di kamus ya. Bukan, bukan. Tapi kita mau bongkar gimana sih cara dua kata ini dipakai di berbagai situasi dalam teks-teks ini. Hmm. Apa hubungan yang coba digambarkan? Hmm. Dan kenapa mereka seolah-olah tak terpisahkan? Itu pertanyaan kuncinya. Karena pasangan kata ini bukan sekedar penunjuk lokasi. Dalam sumber-sumber yang Anda kasih, langit dan bumi itu fungsinya kayak kanvas raksasa. Oke. Apapun narasi yang mau dibangun soal penciptaan, soal kekuasaan, kehidupan, semuanya itu dilukis di atas kanvas kosmik ini. Jadi, dengan ngikutin jejak dua kata ini, kita sebenarnya lagi ngikutin argumen utama dari teks itu sendiri. Jadi kayak kita ngikutin benang merahnya gitu ya, lewat dua kata ini. Persis, Anda menangkapnya dengan tepat. Oke. Kalau gitu mari kita mulai dari fondasinya. Tema yang paling sering muncul di awal itu penciptaan. Ini kayaknya titik berangkat yang paling logis kan? Sangat logis. Sumber Anda itu mengutip misalnya dari surat Ali Imran ayat 190 yang intinya bilang, dalam penciptaan langit dan bumi, ada tanda-tanda bagi orang yang mau mikir. Hmm, Terus ada lagi pertanyaan retoris di surat Ibrahim ayat 10. Masa sih ada keraguan terhadap Allah, pencipta langit dan bumi? Jadi jelas banget, ini argumen pembuka. Lihat sekelilingmu. Ini semua nggak muncul gitu aja. Dan fondasi itu sengaja dibuat lebih dalam lagi. Teksnya itu nggak cuma bilang ini diciptakan, tapi langsung nambahin kenapa. Oh gitu ya? Iya, sumber Anda menyoroti frasa kunci yang muncul di surat Ibrahim ayat 19 dan juga Al-Ahqaf ayat 3, yaitu langit dan bumi diciptakan bilhaq. Bilhak. Secara harfiah, artinya dengan hak atau dengan kebenaran. Tapi maknanya lebih dalam dari itu. Bilhaq itu menyiratkan kalau penciptaan ini punya tujuan, punya makna, Oke. dan didasari oleh sebuah kebenaran yang agung. Jadi ini antitesis dari gagasan bahwa alam semesta ini cuma hasil dari ledakan kosmik acak tanpa arti. Oke. Jadi ini bukan sekedar lihat ada lukisan, tapi lebih ke lihat ada lukisan dan coba pikirin apa maksud sang pelukis di baliknya. Tepat. Saya suka analogi ini. Ini kayak kita berdiri di depan bangunan dengan arsitektur yang, wah, luar biasa megah. Kita nggak cuma kagum sama pilar-pilarnya, tapi pikiran kita otomatis langsung mikirin arsiteknya, visinya. Persis. Teks ini seolah-olah membingkai seluruh alam semesta dengan cara yang sama. Menarik. Dan setelah menetapkan adanya arsitek yang punya tujuan, argumen dalam teks ini secara alami bergerak ke langkah berikutnya. Karena kalau ada yang menciptakan, pasti ada yang memiliki, kan? Nah, ini dia pergeseran yang saya rasakan juga. Setelah argumen tentang pencipta, teksnya nggak berhenti di situ, tapi mulai menekankan sesuatu tentang otoritas. Ada frasa yang diulang-ulang terus, tapi saya pengen dengar analisis Anda tentang itu. Tepat sekali. Anda pasti lihat frasa kerajaan langit dan bumi atau mulkas samawati wal ard. Iya, betul. Itu ada di mana-mana.
Saya suka analogi ini. Ini kayak kita berdiri di depan bangunan dengan arsitektur yang luar biasa megah. Kita nggak cuma kagum sama pilar-pilarnya, tapi pikiran kita otomatis langsung mikirin arsiteknya, visinya. Persis. Teks ini seolah-olah membingkai seluruh alam semesta dengan cara yang sama. Menarik. Dan setelah menetapkan adanya arsitek yang punya tujuan, argumen dalam teks ini secara alami bergerak ke langkah berikutnya. Karena kalau ada yang menciptakan, pasti ada yang memiliki, kan? Nah, ini dia pergeseran yang saya rasakan juga. Setelah argumen tentang pencipta, teksnya nggak berhenti di situ, tapi mulai menekankan sesuatu tentang otoritas. Ada frasa yang diulang-ulang terus, tapi saya pengen dengar analisis Anda tentang itu. Tepat sekali. Anda pasti lihat frasa kerajaan langit dan bumi atau mulkas samawati wal ard. Iya betul, itu ada di mana-mana. Di mana-mana kan? Di surat Ali Imran 189, An-Nur 42, dan banyak lagi. Ini kuncinya. Dan kata kerajaan atau mulk di sini harus kita pahami dengan hati-hati. Ini bukan sekedar kepemilikan properti kayak kita punya sertifikat tanah gitu. Maksudnya lebih dari sekedar ini punya saya gitu ya? Jauh lebih dari itu. Mulk itu mencakup kedaulatan, yurisdiksi, pemerintahan, dan otoritas absolut atas segala hal sampai ke partikel terkecil di dalamnya. Wow. Jadi ketika teks ini berulang kali bilang, kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi, itu sebuah pernyataan teologis yang sangat Radikal ya? radikal ya. Pesannya jelas. Tidak ada pemegang saham lain di alam semesta ini. Nggak ada dewa-dewa kecil, roh alam, atau kekuatan lain yang berbagi kekuasaan. Semuanya di bawah satu kedaulatan tunggal. Ini penegasan keesaan Tuhan yang paling fundamental. Dan kedaulatan ini, kepemilikan ini, jadi lengkap karena disertai pengetahuan yang absolut. Ini poin yang menarik. Sang pemilik tahu persis apa yang terjadi di dalam kerajaannya. Sunggar Anda mengutip surat Fatir ayat 38, sesungguhnya Allah mengetahui yang kesembunyi di langit dan di bumi. Dan ditegaskan lagi di surat Al-Hujurat ayat 18. Betul sekali. Jadi ini bukan kayak pemilik perusahaan raksasa yang nggak tahu apa yang dilakukan karyawannya di lantai produksi gitu ya. Tepat. Ini kepemilikan yang total, mencakup kuasa dan pengetahuan. Jadi keduanya saling terikat. Tentu, karena kedaulatan tanpa pengetahuan yang sempurna itu kan rapuh. Teks ini mengikat keduanya erat banget. Otoritasnya mutlak karena dia yang menciptakan dari nol dan dia yang tahu setiap detail ciptaannya. Dari pergerakan galaksi sampai isi hati manusia yang paling tersembunyi. Tidak ada yang luput. Tidak ada. Keduanya, kuasa dan pengetahuan, itu dua sisi dari mata uang yang sama. Oke, jadi alam semesta ini punya arsitek dan pemilik yang berdaulat penuh. Tapi ini bukan sekedar properti pajangan kan? Saya perhatikan sumber Anda juga membahas gimana kerajaan ini benar-benar berfungsi buat kita kayak mesin raksasa yang menopang kehidupan. Benar sekali. Teks ini nggak menggambarkan langit dan bumi sebagai entitas yang statis, yang diam, justru sebaliknya. Oh ya? Keduanya digambarkan sebagai sistem yang sangat dinamis, aktif, dan saling bekerja sama. Ada sebuah hubungan fungsional yang sangat jelas di antara keduanya. Dan kata kuncinya sepertinya rezeki atau rezeki ya? Tepat. Teks ini sering banget mengaitkan langit dan bumi dengan penyediaan kebutuhan hidup. Kayak di surat Yunus ayat 31 dan Saba ayat 24, ada pertanyaan yang sama. Siapa sih yang kasih kalian rezeki dari langit dan bumi? Pertanyaan retoris lagi. Lagi-lagi pertanyaan yang jawabannya udah diarahkan. Terus ada contoh-contoh spesifiknya yang menurut saya gamblang banget. Langit nurunin hujan, bahkan butiran es, sementara bumi merespons dengan numbuhin tanaman. Anda baru saja menjelaskan sebuah sistem ekologis yang terpadu, persis seperti yang digambarkan dalam teks. Ada kerjasama. Langit memberi input berupa air, bumi memprosesnya dan menghasilkan output berupa tanaman, buah-buahan, semua yang kita butuhkan untuk hidup. Jadi ini bukan dua entitas terpisah, tapi dua komponen dari satu mesin penopang kehidupan. Dan di dalam mesin ini, bumi punya peran yang sangat spesial bagi manusia. Panggung utama ya. Saya ingat ada kutipan dari surat Al-A'raf ayat 25 yang merangkumnya dengan padat banget. Di bumi itu kamu hidup, di bumi itu kamu mati, dan dari bumi itu juga kamu akan dibangkitkan. Seluruh siklus eksistensi kita, lahir, hidup, mati, bahkan bangkit lagi, semuanya terikat erat sama planet ini. Tepat, bumi adalah rumah kita dalam arti yang seluas-luasnya. Oke, tunggu sebentar.
Waktu saya baca bagian ini di catatan Anda, saya harus baca 2 kali. Ini agak liar. Haha, bagian mana ini? Saat membahas tentang kehidupan, sumber Anda menyoroti bahwa teks ini menyebut adanya da'bah, yang diartikan makhluk melata atau makhluk hidup yang bergerak. Itu nggak cuma di bumi, tapi juga di langit. Ya. Saya tahu Anda akan tertarik dengan ini. Catatan Anda bahkan menyebut ini bisa jadi merujuk ke kehidupan di planet lain. Maksudnya ini kayak rujukan ke kehidupan di luar bumi. Konsep ini terasa modern banget buat teks kuno. Tolong jelaskan lebih dalam. Ini memang salah satu poin yang paling memancing pemikiran dalam sumber Anda. Yang membuat penafsiran ini kuat adalah pilihan kata da'bah. Da'bah. Dalam bahasa Arab, kata ini secara spesifik merujuk pada makhluk fisik, yang punya tubuh, yang bergerak, yang butuh tempat buat berpijak. Ini untuk membedakannya dari makhluk non-fisik kayak malaikat, yang digambarkan tercipta dari cahaya, dan keberadaannya nggak terikat pada ruang fisik dengan cara yang sama. Jadi, karena teks ini menggunakan kata da'bah untuk langit, itu menyiratkan adanya kehidupan fisik di luar sana, bukan sekedar entitas spiritual. Itulah implikasinya. Teks ini seolah membuka kemungkinan adanya kehidupan berbasis fisik yang tersebar di langit, yang dalam pemahaman modern bisa kita artikan sebagai luar angkasa. Wow. Tentu ini wilayah interpretasi ya, tapi pilihan katanya sangat spesifik dan provokatif. Teksnya tidak bilang malaikat di langit, tapi da'bah. Ini mengundang kita untuk berpikir di luar kotak tentang apa saja yang mungkin ada di dalam kerajaan yang maha luas ini. Wah, oke. Itu mengubah perspektif. Dari sistem ekologis yang kita kenal, kita beralih ke kemungkinan kosmos yang ternyata jauh lebih hidup dari yang kita bayangkan. Betul. Ini membawa saya ke tema berikutnya. Kalau seluruh kosmos ini begitu teratur, begitu fungsional, bahkan mungkin penuh dengan kehidupan, gimana teks ini menggambarkan sikap alam semesta itu sendiri terhadap penciptanya? Apa dia cuma mesin yang jalan otomatis? Pertanyaan yang sangat bagus, dan teks ini menjawabnya dengan jelas. Tidak. Alam semesta bukanlah mesin yang dingin dan tak peduli. Oh, sumber Anda menunjukkan sebuah pergeseran perspektif yang krusial, di mana seluruh alam semesta, langit, bumi, gunung, bintang, digambarkan sebagai subjek yang aktif, yang tunduk dan sadar akan penciptanya. Ada semacam personifikasi ya. Saya menangkap itu dari kutipan di surat Ali Imran ayat 83. Kepadanya lah berserah diri segala apa yang di langit dan di bumi, baik dengan suka maupun terpaksa. Tepat. Terus ada yang lebih spesifik lagi di surat Al-Isra ayat 44. Langit yang 7, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah. Detail 7 langit ini juga menarik, sering banget diulang, seolah memberi struktur pada kosmos yang tak terlihat. Betul. Bertasbih di sini artinya memuji, mengagungkan, dan mengakui kesucian Tuhan. Jadi, menurut narasi ini, setiap atom di alam semesta secara konstan berada dalam kondisi ibadah menurut caranya masing-masing. Oke. Manusia dan jin adalah satu-satunya yang diberi pilihan untuk log off atau mengubah statusnya. Sementara bintang, planet, dan galaksi terus berjalan sesuai program ketaatan. Dan ini, ketaatan universal ini kemudian dijadikan argumen pamungkas. Di sini sepertinya semua benang merah yang kita urai tadi nyatu kembali. Tepat sekali. Ini puncak dari argumen teologisnya. Sumber Anda merujuk pada ayat kunci di surat Al-Anbiya ayat 22 yang logikanya sangat kuat. Sekiranya ada di langit dan di bumi Tuhan-Tuhan selain Allah, tentulah keduanya itu telah rusak binasa. Logikanya kayak, kalau ada 2 kapten di satu kapal, kapalnya pasti berantakan. Haha, betul. Terlalu banyak koki di dapur. Masakannya jadi kacau. Persis. Logika sederhananya begitu. Keteraturan dan harmoni yang kita saksikan di alam semesta, hukum fisika yang presisi, siklus ekologis yang berjalan sempurna, orbit planet yang stabil, semua ini dijadikan bukti adanya satu pengatur tunggal dengan satu kehendak tunggal. Paham. Kalau ada 2 atau lebih dewa dengan agenda yang beda-beda, yang satu mau matahari terbit dari barat, yang satu mau gravitasi lebih lemah, hasilnya pasti bukan keteraturan, melainkan kekacauan, kehancuran total. Iya, masuk akal. Jadi, harmoni kosmos yang ada di depan mata kita ini adalah bukti paling nyata dari keesaan sang penguasa. Jadi, setelah kita bongkar bersama, ternyata frasa langit dan bumi ini
Jauh lebih dalam maknanya daripada sekedar penunjuk arah atas dan bawah. Ini sebuah konsep utuh. Sebuah simbolisme yang sangat kaya dan berlapis-lapis. Kita mulai dengan melihatnya sebagai bukti penciptaan yang penuh tujuan yang ngajak kita mikir tentang arsiteknya. Lalu kita lihat itu sebagai sebuah kerajaan di bawah kedaulatan mutlak satu penguasa. Terus kita bedah sebagai sistem fungsional raksasa yang menopang kehidupan, bahkan mungkin kehidupan di luar bumi ya. Iya. Dan terakhir, kita melihatnya sebagai saksi universal yang serempak tunduk dan bertasbih yang jadi argumen logis bagi keesaannya. Dan yang paling menakjubkan dari semua ini adalah konsistensi narasinya. Dalam konteks apapun ia dibicarakan, penciptaan, kekuasaan, rezeki, ketaatan, relasi antara langit bumi dengan penciptanya selalu jelas dan nggak berubah. Selalu sama polanya ya. Selalu pencipta dengan ciptaannya, penguasa dengan wilayahnya, pemberi rezeki dengan yang diberi rezeki. Ini adalah sebuah undangan bagi Anda sebagai pembaca untuk mengubah cara pandang, untuk melihat langit di atas kepala dan bumi di bawah kaki bukan sebagai sesuatu yang biasa aja, tapi sebagai bagian dari sebuah narasi besar yang agung dan saling terhubung. Sebagai penutup, ada satu hal yang terus terngiang di benak saya dari pembahasan kita. Teks ini kan berulang kali menekankan bahwa Tuhan mengetahui segala yang tersembunyi di langit dan di bumi. Betul. Saya ingin meninggalkan Anda dengan satu pikiran untuk direnungkan. Jika kita benar-benar meresapi gagasan itu, bahwa setiap partikel debu di galaksi terjauh dan setiap butir pasir di dasar lautan terdalam itu ada dalam pengetahuannya yang absolut, bagaimana hal itu mengubah cara kita memandang konsep seperti privasi atau gagasan bahwa kita bisa benar-benar sendirian?